Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam resensi buku. Buku dengan judul Investasi Emas, Investasi Bijak di Masa Krisis yang ditulis oleh Novi Iman. Ya, buku yang sangat menarik. Ini ada tanda-tanda krisis dunia. Nanti kalau ada perang dunia ketiga, jadi ya mudah-mudahan tidak sampai jadi perang dunia ketiga ya. Tapi investasi emas ini sangat penting sekali untuk kita ketahui ya. Karena investasi emas itu tujuannya untuk biasanya di masa-masa krisis mengamankan aset atau orang-orang yang berlimpah uang, karena uang itu selalu menurun ya. Jadi emas masih menjadi bentuk utama pembayaran dunia di masa krisis ya. Ketika fiat money itu uang kertas semakin merosot, maka emas bisa diterima. Nah ini kalau pendengar tahu perilaku orang-orang desa, itu biasanya di masa-masa panen dia membeli emas, di masa-masa paceklik dia jual emas, jadi mengamankan. Karena mereka tidak mengenal alat investasi selain emas. Ya, di dalam perekonomian biasanya orang-orang kaya investasinya dalam bentuk obligasi, dalam bentuk saham, dalam bentuk berbagai macam aset selain emas ya. Tapi ternyata emas masih menjadi prioritas utama baik orang kota maupun orang desa. Ya, orang desa biasanya untuk mengamankan aset ketika masa panen punya banyak rezeki, maka emas itu bisa dijual kembali di masa paceklik atau masa krisis tanaman. Nah, orang-orang kota juga begitu, ketika punya penghasilan besar, ya alternatifnya selain saham, obligasi, juga emas menjadi alternatif penyimpanan aset, yaitu menghindari adanya uang yang semakin menurun uangnya. Buku dengan berbagai judul ya, ekonomi pasar dan moneter, emas dalam sistem moneter, dunia dalam emas, prospek investasi emas, kelangkaan yang kian tinggi, membeli emas batangan, berinvestasi koin emas, investasi saham batangan, ya investasi saham tapi perbatangan emas, ya, nilainya emas, exchange trade funds, emas memanfaatkan emas digital, melirik peluang emas dan perak, platinum dan palladium, strategi investasi emas ya. Kira-kira itu judul-judul buku investasi emas ini. Tetapi nilai-nilai yang digunakan adalah nilai emas ya. Walaupun tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi, tetapi lebih stabil. Biasanya perbandingannya kan obligasi, saham, dan emas. Kalau orang-orang desa biasanya emas. Orang desa itu malah emas sebagai perhiasan dipakai dalam 1 tahun atau beberapa tahun. Ketika terjadi krisis dijual kembali, kemudian nanti untuk masa panen membeli lagi, dan seterusnya. Jadi 2 fungsi, perhiasan dan investasi. Bagi orang-orang kota biasanya dalam bentuk koin, dalam bentuk saham tapi bernilai emas. Nah demikian, jadi tidak hanya sekedar perhiasan tapi juga investasi. Nah, dalam pengantar ini saya bacakan, Anda tentu tahu bahwa ada begitu banyak informasi dan tutorial tentang investasi konvensional seperti saham, obligasi, reksadana, hingga properti. Namun relatif masih sedikit yang mengulas tentang instrumen alternatif, yaitu berupa komoditas seperti logam mulia. Jadi banyak orang itu investasi dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, dan properti. Jadi kadang-kadang malah kita yang tidak paham investasi emas ya, itu malah kalah dengan cerita orang desa yang saya katakan tadi,
sekaligus sebagai perhiasan, sekaligus sebagai investasi, sekaligus sebagai pengaman di masa krisis. Ya. Jadi fungsi uang itu sebagai alat transaksi, sebagai alat berjaga-jaga, dan sebagai alat spekulasi. Jadi memang itu kita misalnya punya uang lebih, maka mesti pikirannya properti, saham, obligasi, atau emas. Nah, itu ini salah satu bentuk fungsi uang sebagai alat berjaga-jaga dan spekulasi. Memang kalau sebagai alat spekulasi, emas paling sedikit memberi keuntungan, tapi paling banyak memberi pengamanan. Nah, itulah kalau kita bicara tentang fungsi emas, ya baik emas batangan, emas perhiasan maupun emas sebagai alat simpan. Ya, biasanya dalam bentuk obligasi, dalam bentuk saham, dalam bentuk apapun, tapi kemudian dikonversikan dengan nilai emas. Jadi nilai emas sebagai alat ukur. Kira-kira emas harganya bagaimana, obligasi bagaimana, saham bagaimana, itu pasti yang paling stabil emas. Nah, tergantung alat spekulasi kita untuk yang berlebih uang tadi. Nah, tapi kalau untuk berjaga-jaga, emas yang paling aman, karena dalam teori investasi itu kan no risk no gain, high risk high return. Jadi kalau tanpa resiko ya tanpa keuntungan, tapi resiko tinggi ya keuntungannya tinggi. Yang emas ini resiko yang rendah. Tentu keuntungannya ya rendah, dia hanya mengamankan aset menganggur. Nah, gitu. Nah, maka emas sebagai sistem moneter memang sangat aman ya. Jadi penyimpanan aset baik perorangan, kelompok atau negara itu memang harus punya simpanan emas di masa krisis untuk bisa dijual kembali. Karena uang itu bisa juga tidak laku, tapi kalau emas masih tetap laku. Nah, dalam kisah perang Vietnam, kenapa Vietnam itu ternyata bisa bertahan menghadapi Amerika yang negara sangat superpower. Nah, ternyata ada perilaku rakyatnya yang lebih suka menyimpan emas. Ketika terjadi huru-hara atau mobilitas penduduk atau perpindahan dan sebagainya, dia tidak membawa uang tapi membawa emas yang bisa ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan di tempat pengungsian. Nah, karena di tempat pengungsian belum tentu uang laku. Nah, ini kisah perang Vietnam yang begitu lama, tapi ternyata orang Vietnam mampu bertahan. Salah satu diantaranya adalah dia banyak menyimpan emas di tempat-tempat pengungsian. Jadi dia tidak membawa uang tapi membawa emas. Bagaimana cara menyimpannya? Yaitu dengan lokal wisdomnya orang sana. Nah, begitu juga di masa penjajahan Indonesia juga begitu ya. Ini kami bacakan lagi. Kalau Anda punya uang berlimpah, maka investasi emas yang paling efektif dan efisien adalah investasi dalam bentuk emas batangan, seperti halnya dilakukan oleh para miliarder, bank, institusi keuangan besar. Nah, kita tahu institusi keuangan besar meskipun dia menawarkan uang, tapi sebenarnya mereka menyimpan emas. Nah, seperti Amerika, negara superpower yang dia atau semua negara dipaksa menyimpan dolar, tapi Amerika sendiri itu punya simpanan emas yang cukup besar. Di samping simpanan emas juga simpanan minyak bumi. Nah, itu yang kadang-kadang kita keliru. Nah, menyimpan dolar, tapi pemilik dolarnya sendiri menyimpan emas. Maka sebenarnya kita diwarisi oleh local wisdom nenek moyang kita, yaitu menyimpan emas. Memang emas keuntungan tidak sebesar misalnya saham, obligasi, tapi tidak punya unsur spekulasi, tapi mempunyai unsur pengamanan. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Banyak masyarakat yang malah melupakan local wisdom, kebijakan orang-orang tua kita dulu, yaitu menyimpan emas di masa-masa krisis bisa dimanfaatkan.
Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.